Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang deepening dan broadening dari Tai Chi. Mengapa Tai Chi ini menjadi sangat relevan di zaman sekarang? Yang perlu diangkat, dia menggunakan pendekatan minimalis itu. Konsepnya kan 4 pile melawan 1.000 kaki. Ini terjadi juga di dalam mendidik angkatan pasukan khusus di dalam angkatan bersenjata. Konsep pasukan khusus ini berangkat daripada evaluasi bahwa batalion bergerak melalui batalion, kompi, ya toh, gede-gede itu logistiknya berat, menanggung asramanya dan lain-lain, ya toh, latihan dan semua menjadi gerakan yang loh itu susah digerakkan, semua di asrama. Kalau ada apa-apa disapel dulu siapkan supaya apa bisa dikerahkan. Nah, lalu berubah menjadi pasus. Kopassus itu. Kopassus itu kelompok kecil yang terus-menerus berlatih sehingga kapan saja bisa tinggal diperintah set langsung jalan itu. Nah, pendidikan model batalion itu sudah lama-lama dianggap sudah nggak visible lagi di zaman ke depan. Nah, yang di negara yang maju kita sering mengenal nonton film itu Delta Force ya. Dari angkatan yang apa yang sudah Kopassus itu pasukan khusus itu diseleksi lagi yaitu yang disebut Delta Force itu. Nah, orang itu sudah orang yang menjalankan latihan itu tiap hari sebagai way of life itu. Sehingga dia sudah tidak perlu lagi dikomandokan, tapi dia sudah tahu visi dan misi tujuan daripada kelompok itu dan lalu terus mengembangkan itu di lingkungan masing-masing gitu. Nah, orang-orang ini pergi seperti orang biasa aja. Tapi diselip di balik bajunya itu ada satu alat komunikasi sehingga just in case dia diperlukan untuk mengadakan action bersama, maka melalui komunikasi kecil itu, tik, dia sudah tahu mesti apa yang dia kerjakan. Sebaliknya, ketika dia dalam tugasnya memerlukan bantuan kelompoknya, dia juga melalui komunikasi itu yang ada di saku, di tempat mana terselip di dalam tubuhnya, tak? Tit, udah langsung kelompoknya itu membantu, saling membantu ya. Nah, sebenarnya dunia ini memang akan mengarah ke sana, bukan lagi kuantitas itu, tapi kualitas itu. Ini terjadi di dalam arsitektur juga ya. Terjadi konsep arsitektur minimalis itu. Bahwa keindahan itu bukan gebiar-gebiar yang serba mewah, bercahaya di sana sini apa. Dengan satu arsitektur yang namanya minimalis itu. Ya. Di dalam apa di Jepang umpamanya yang sangat intens mengembangkan yang begini-begini, dia mengembangkan cara hidup bahwa apa minimalis juga dan makan dia bikin dalam bentuk sampel itu sushi bisa diukur
gizinya, ya toh, blek. Lalu berkembang lagi konsep ikebana misalnya. Ikebana itu konsepnya adalah di dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang rusak. Entah jatuh, entah oleh apapun sebabnya, lalu pecah atau kering, dibuang di sampah. Nah, orang Jepang mengembangkan keindahan dengan menyatukan ini semua. Membuat keindahan dengan mengembangkan ikebana. Gitu. Nah, ada yang lebih ke depan lagi. Setiap barang kan pasti bisa pecah. Ya. Nah, lalu dikembangkan satu apa, kebiasaan seni. Kalau yang pecah jangan dibuang, disambung, dilem, dan sambungan itu dirubahkan, dianggap sebagai apa salah satu bentuk daripada urat itu. Umpamanya Anda punya guci yang normal begini, yang sudah dirakit itu begini, yang sudah pecah ditemukan lagi itu dibikin disambung dan lalu bagian yang sambung itu dilapisin dengan emas. Satu logam yang mulia kan dan mahal harganya. Jadi ini suatu cara berkembang eh, dengan cara tumbuh dengan cara yang minimalis yang akan membuat masa depan itu tidak akan menjadi kita bisa mereduce waste ya menjadi sesuatu yang berguna. Kain perca mungkin ya tak? Selimut itu ya tak? Bed cover itu dari potongan-potongan kan disambung-sambung itu. Ya. Banyak sekali dan sekarang kita mulai dengan industri sirkular daur ulang toh seperti apa can-can plastik itu sekarang banyak perusahaan air mineral mengembangkan itu toh. Jadi artinya ke depan itu kualitas tuh, bukan kuantitas itu. Ya. Nah, ini penting juga diingatkan pada kaum yang orang beragama, menghayati agama ini, karena apa merasa apa diharapkan menjadi penyelamatkan untuk hidup sampai apa dunia akhirat. Konsepnya begitu, maka mereka berebut untuk mencari pengaruh itu dan menganggap yang besar adalah yang bagus itu semakin besar itu. Nah, cara kerjanya itu ya begini nih. Seperti pukat harimau itu. Kapal itu ya, melempar apa pukatnya itu disedot itu ditarik set, lalu dapetin. Nah, memang dapat ikannya banyak, tapi kualitatifnya ya campur aduk, ya toh harus seleksi lagi, ya toh. Nah, padahal yang penting kan di agama itu bisa nggak you mencerahkan apa penduduk dunia yang bertengkar terus yang jumlahnya 8 miliar sekarang nanti 9 miliar 10 miliar dengan tuntutan yang terus-menerus meningkat itu. Yang harus memerlukan orang-orang yang benar-benar bermentalitas seperti Delta Force itu kelompok Delta itu ya. Nah, yang menarik adalah kita ya terus terang aja harus belajar daripada rekan toh tanpa merubah sesama toh broadening kan tanpa merubah agama kita masing-masing itu kepercayaan itu nggak usah dikotak-katik itu domain you sendiri lah you mau percaya kepada siapa siapa itu. Nah, ada suatu budaya dari satu agama dan Buddhism umpamanya itu melepas ikan itu. Dia melihat ikan yang dijual di
supermarket yang masih hidup, yang tunggu dibeli untuk dipanggang, digoreng. Nah, itu. Dia beli ini tuh di pasar, di supermarket, lalu dilepas kembali ke alam bebas itu, habitatnya air itu. Nah, tradisi ini, agama itu sendiri mempunyai konsep, you nggak usah menjadi Buddhism dengan pindah agama itu. Ya cukup malah kalau setuju dengan cara pandang ini, dicobalah menyelamatkan semua makhluk itu hidup di dunia itu. Karena untuk melaksanakan doanya sendiri, bahwa setiap berdoa itu mereka tidak pernah sekedar hanya ya semoga bahagia panjang umur murah rezeki apa segala macam, seolah-olah sang pencipta itu disuruh melayani manusia. Dia merupakan mempunyai tradisi yang namanya fangseng itu, fangseng. Tradisi dalam agama Buddha Mahayana melepaskan makhluk hidup ke habitat alami mereka itu. Tujuannya memberikan kehidupan yang bebas dan bahagia kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini bisa menjadi latihan mengembangkan rasa cinta kasih dan kesadaran ekologis itu. Dan nggak usah pindah agama, itu mau agama apa saja. Karena ini konsepnya kan sebenarnya basisnya pada konsepnya Lao Tzu kan. Setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan Anda tidak tahu bahwa Anda akan masuk surga, neraka, gitu, nirwana, atau seperti nyamuk, lalat, katswa, ikan, ya begitu aja ditangkap orang lalu bunuh, duduk dikonsumsi dianya oleh sendiri toh, atau dibuang begitu aja, no? Inilah Anda bisa menemukan substansi beragama yang unik, yaitu tidak seperti pukat harimau berlomba mencari umat supaya dijadikan mendukung pada saat terjadi pemilu, toh? Tapi dia justru menyelamatkan makhluk hidup yang dipasung oleh manusia, ditunggu akan dijadikan konsumsi, tapi Anda beli lalu dikembalikan habitatnya. Ini bisa terjadi pada burung dan segala macam ya. Ada yang beli-beli burung dan dilepaskan lagi terus. Oke, kita akhiri hasil daripada deepening dan broadening daripada mengembangkan Tai Chi Nusantara ya. Kita akhirin dan sampai jumpa lagi.